أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبالله نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia, hidayah, inayah yang sampai malam hari ini masih tercurah kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap ahlul bait dan salam bagi sahabat-sahabat beliau. Malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Durusun fil Aqidatul Islamiyah atau pelajaran akidah Islam. Kita akan membahas sekilas tentang dalil tauhid. Setelah sekian banyak pembahasan dan kajian kita lakukan sehubungan dengan pembuktian, sebenarnya masalah ini pernah disebutkan oleh penulis pada awal-awal kajian, yaitu tentang dawafi tadayun atau faktor yang mendorong manusia untuk beragama, yang barangkali kalau boleh kita sedikit mengambil sebagian dari apa yang beliau sampaikan, bahwa yang pertama yang mendorong manusia untuk mencari Tuhan, yaitu yang pertama adalah hubul istitla. Hubul istitla adalah gairah manusia untuk selalu mencari tahu tentang segala sesuatu. Ini cinta istitla, cinta untuk mendapatkan informasi dari segala sesuatu. Dia mengharapkan segala sesuatu yang merupakan pertanyaan itu mendapat jawaban. Ada hubul istitla. Kemudian ada juga syukrul mun'im. Syukrul mun'im adalah dorongan akal yang memerintahkan manusia untuk selalu berterima kasih kepada yang telah memberikan nikmat. Ketika kita mendapatkan sesuatu dari tetangga kita dan kita tidak mengucapkan terima kasih, bahkan tidak menunjukkan rasa syukur kita atas nikmat yang diberikan oleh tetangga kita itu, maka akal yang akan mengadili kita, yang menyebabkan kita menjadi gelisah karena kita belum melaksanakan hak tetangga kita, yaitu menerima paling tidak ucapan terima kasih dan apresiasi dari kita terhadap apa yang dia lakukan. Jadi dua hal itu saya kira di antara sekian banyak hal yang termasuk di dalam pendorong atau faktor yang mendorong manusia untuk beragama. Saya kira dua itu yang paling dominan, paling tidak yang membekas di dalam ingatan saya. Yang jadi masalah adalah untuk menentukan secara spesifik. Jadi dorongan itu sifatnya universal. Orang yang hidup pada zaman primitif sekalipun, dia akan memiliki dorongan untuk mencari tahu siapa yang memberikan nikmat, siapa yang memiliki alam semesta. Yang kemudian dorongan itu pada umat-umat terdahulu, pada masa-masa tertentu, itu mereka berusaha untuk mencari siapa itu. Maka ditemukanlah batu besar, maka ditemukanlah pohon yang besar yang kemudian anggap sebagai zat yang maha agung, zat yang maha kuat, zat yang maha mulia. Karena pada waktu yang sama manusia adalah makhluk yang selalu lebih akrab dengan al-mahsusat, makhluk yang lebih akrab dengan hal-hal yang bersifat indrawi. Manusia akan lebih bisa mencerna tentang sesuatu ketika sesuatu itu bersifat indrawi. Manusia akan segera mengatakan itu biru, itu kuning, dan lain sebagainya, sehingga
biru dan kuning itu sebenarnya merupakan lanjutan daripada keimanan mereka tentang wujud sesuatu, karena semuanya itu adalah mahmul. Kuning dan semua sifat itu mahmul, maudhu'nya adalah zat ilahiyah itu, sehingga hal atau kondisi seperti ini, yaitu manusia lebih akrab dengan yang indrawi, kemudian lebih cepat menggerakkan manusia, lebih cepat memotivasi manusia untuk kemudian menetapkan Tuhan atau menetapkan zat yang maha agung itu. Apalagi ketika kemudian manusia melihat berbagai macam kenampakan alam atau berbagai macam fenomena alam yang akal manusia pada waktu itu tidak mampu untuk mencerna, maka disimpulkanlah bahwasanya yang tidak bisa dicerna itu, yang maha agung itu, yang di luar batas kemampuan manusia untuk mencakup hakikatnya, itu disebut dengan Tuhan. Maka mereka menuhankan malaikat misalkan, mereka menuhankan benda-benda, pohon yang besar, mereka menuhankan dan lain sebagainya. Yang pada dasarnya itu adalah sebuah proses pencarian tentang ketuhanan yang dorongannya adalah universal. Setiap manusia memiliki dorongan itu. Hanya saja kemudian perlu mukodimah. Kenapa? Karena sebagaimana juga pernah disebutkan oleh penulis kitab ini, bahwa dorongan yang ada pada manusia merupakan dorongan yang bersifat fitri, dorongan yang bersifat fitrah, di mana setiap manusia memiliki dorongan yang sama untuk bertadayun, untuk berpegang pada agama yang merupakan simbol daripada keyakinan akan yang maha agung. Nah, ketika manusia tidak bisa menafsirkan, seringkali kemudian dituhankan saja. Mereka semua melakukan pencarian tentang Tuhan itu. Maka kita kenal misalkan di keyakinan orang-orang Yunani misalkan, itu meyakini adanya dewa-dewa. Ketika mereka melihat kebaikan yang mereka terima, maka dinisbahkanlah kebaikan itu kepada dewa yang spesifik, karena kebaikan yang datang itu berbeda-beda. Maka ada misalkan dewa laut misalkan, karena para nelayan mendapatkan kenikmatan dari hasil tangkapan mereka, maka mereka berterima kasih kepada dewa laut. Kemudian dewa bumi misalkan, ketika ternyata tanaman yang mereka tanam tumbuh dengan sangat baik. Jadi itu yang terjadi, yang kemudian memunculkan berbagai macam agama, berbagai macam aliran yang kesemuanya sebenarnya merupakan dorongan untuk mencari zat yang maha agung, zat yang maha kuasa, zat yang sedemikian rupa, yang sebenarnya hanya memerlukan mukodimah saja. Karena masalah ini bukan masalah yang irasional tentang ketuhanan, makanya nanti kita ada dalil mengenai ketuhanan. Jadi ini bukan sesuatu yang irasional, tapi sesuatu yang barangkali suprarasional. Suprarasional artinya bisa difahami, tapi memerlukan mukodimah, pengantar untuk sampai ke sana. Dan sebenarnya kajian akidah sebenarnya kajian pengantar menuju keyakinan. Karena pada dasarnya ketuhanan itu adalah fitrah. Hanya saja manusia selain fitrah, selain hati, manusia juga punya hawa nafsu yang seringkali menutup fitrahnya. Fitrah tidak akan hilang, tapi dia tertutup pada satu saat tertentu dan mungkin akan terbuka pada saat yang lain, pada momen-momen yang berulang-ulang atau satu momen yang cukup berpengaruh di dalam kehidupan seseorang. Jadi intinya kalau kita mau meraba, kalau kita mencoba meraba apa sih sebenarnya yang menyebabkan lahirnya agama-agama yang bermacam-macam, pada dasarnya penafsiran mengenai zat yang maha kuasa,
penafsiran mengenai zat yang maha segala, yang mana setiap manusia memiliki kemudian tafsiran sendiri-sendiri. Tinggal apakah tafsiran itu bisa dipertanggungjawabkan, atau tafsiran itu pelarian, atau tafsiran itu adalah bentuk kemalasan, misalkan seperti yang pernah disampaikan oleh Ayatullah Misbah Yazdi dalam buku ini, buku yang sama, bahwa kadang seringkali kemalasan itulah yang menjadikan manusia jauh dari usaha untuk mencari tentang hakikat agama yang intinya adalah hakikat tentang Tuhan pencipta alam semesta. Tanpa terasa kita sudah sampai kepada daras atau pelajaran yang ke-16 tentang tauhidullah, tentang tauhid Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, pembahasan ini dibagi ke dalam dua bagian, yaitu muqaddimah dan inti pembahasan, yaitu ad-dalil ala tauhidillah, dalil atas tauhid Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, al-muqaddimah, asbatna fid durusis sabiqah darurata wujudi ilahin khaliqil kaun. Telah kita tetapkan pada pelajaran-pelajaran sebelumnya akan darurat, akan keharusan akli, ya, keharusan wujud ilah khaliqil kaun, akan wujud daripada ilah, daripada Tuhan. Kita terjemahkan Tuhan, khaliqil kaun, pencipta alam. Ilahun alimun wa qadirun wa huwal mujid wal khaliq. Tuhan, ilah yang alim, yang maha tahu, maha kuasa, dan ialah yang mewujudkan dan menciptakan segala sesuatu. Wa huwal hafiz wal mudabbiril kaun, dan dialah penjaga dan yang mengatur al-kaun. Atau kalau pada kajian tentang al-wahabiyah, ini berhubungan dengan tauhid rububiyah. Nah, wafid durusil akhirah, dan pada pelajaran-pelajaran yang terakhir kita sudah membahas mengenai, kita memaparkan atau kita mendaras atau kita mempelajari ar-ru'yah al-kauniyah al-madiyah, paradigma materialisme, dan wa bimunaqashati anwa hadhihi ru'yatil kauniyah, dan dari kita mengkritik, dari kritik kita terhadap berbagai macam ru'yah kauniyah atau paradigma terhadap alam ini, tawaddaha lana, menjadi jelas bagi kita anna iftirat alam baqan bidun ilahin, bahwasanya kemungkinan atau teori tentang alam tanpa Tuhan, iftiradun la yumkin ta'aquluh, adalah teori yang tidak mungkin, tidak masuk akal, ya, yang tidak masuk akal. Wa tafsir la yumkin taqabbuluh, dan tafsiran yang tidak mungkin kita terima, karena memang itu iftirat, ya, kemungkinan teori-teori. Nah, dan teori yang mereka gunakan ini tidak jami' dan mani. Ya, teorinya adalah teori-teori yang masih memungkinkan untuk dikritik. Misalkan kemarin kita terakhir mengkaji mengenai misalkan materialisme dialektik misalkan, atau materialisme mekanik misalkan. Bagaimana kita membahas bersama penulis kitab ini tentang apa? Tentang kritik-kritik terhadap materialisme, baik mekanis maupun dialektis. Wal'an alaina an nabhasa fi mawdu'it tauhid, dan sekarang sudah saatnya kita harus membahas tentang atau topik tauhid. Wa tafnid ara'il musyrikin wa mu'taqadatihim, dan mengukurkan pandangan atau pendapat orang-orang musyrik dan keyakinan mereka. Wa hunaka ara' mukhtalifah li ulama'il ijtima', dan kita temukan betapa banyak pendapat yang berbeda-beda yang dilontarkan oleh para ahli sosial, masalah sosial, haula nash'atil mu'taqadatil musyrikah fil basyariyah, seputar sebab munculnya keyakinan-keyakinan musyrik pada manusia. Nah, wa matara 'alaiha min tabaddulin wa taghayyurin, dan pembahasan atau kajian tentang perubahan
yang terjadi pada manusia sehubungan dengan masalah agama dan juga musyrik ya. Walakin laisa hunaka dalil salih lil i'timad ala kulli tilkal ara' wa tafsirat. Tapi sayangnya tidak ada dalil yang bisa dijadikan pegangan untuk pandangan-pandangan dan tafsiran-tafsiran itu. Kadang tafsiran-tafsiran dan pandangan-pandangan yang kadang jauh daripada daripada Al-Quran misalkan, daripada keyakinan inti daripada kita sebagai kaum muslimin. Nah, wa rubbama yumkin lana al-qawlu bi anna al-'amil al-awwal fil ittijahi lisyirk wa ta'addud al-alihah, dan mungkin kita bisa mengatakan bahwasanya faktor utama ya di dalam pandangan syirik dan pandangan tentang multi Tuhan, jadi Tuhan lebih daripada satu, wa musyahadatu tanawwu'i adh-dhawahir as-samawiyyati wal ardhiyyah. Itu berangkat pertama kali dari manusia yang melihat bermacam-macam kenampakan langit dan bumi, berbagai macam fenomena alam. Fa'taqadu anna kullan naw'in minha, dan mereka meyakini bahwasanya setiap kenampakan itu, setiap fenomena yang ada di alam, di langit maupun di bumi, khadi'un li tadbir ilahin muayyan, tunduk kepada aturan Tuhan tertentu. Jadi Tuhan ada bagiannya sendiri-sendiri. Misalkan ketika berbicara mengenai langit, misalkan, maka ada Tuhan langit. Ketika berbicara bumi, ada Tuhan bumi, tanah, air, tanaman, dan lain sebagainya. Maka mereka meyakini bahwa setiap jenis ya, setiap kenampakan, setiap fenomena itu tunduk kepada aturan Tuhan tertentu. Faqad i'taqada ba'dhum bi anna al-khairat mustanidatun li ilahil khair. Sebagian mereka meyakini bahwasanya kebaikan-kebaikan itu datangnya dari Tuhan kebaikan. Wasyurur mustanidah li ilahi syarr, dan keburukan bersandar kepada Tuhan keburukan. Wa min huna qalu bi wujudi mabta'aini wa khaliqaini lil alam. Karena itu mereka mengatakan bahwasanya ada dua sumber dari sumber yang menciptakan alam ini. Bahkan mungkin lebih daripada dua. Fa min jihatin. Nah, yulahat mada ta'thir nuri syams wal qamar. Nam. Wa min jihatin. Nam. Wa min jihatin yulahat mada ta'thir nuri syams wal qamar wal qawaqif adh-dhawahir al-ardhiyyah. Misalkan di satu sisi mereka melihat, orang-orang musyrik ini melihat cahaya matahari, bulan, bintang. Nah, itu memberikan pengaruh yang besar pada apa yang terjadi di bumi misalkan. Lidzalika yakhtur fil adhan bi anna laha naw'an min ar-rububiyyah lil mawjudatil ardhiyyah. Karena hal signifikan yang diberikan oleh matahari misalkan itu menjadikan mereka merasa, atau dalam benak mereka itu ada satu keyakinan bahwasanya matahari misalkan memiliki satu nau'nya, nau' rububiyah, memiliki tingkat rububiyah tertentu. Nah, tingkat rububiyah bagi penduduk bumi atau bagi bumi. Nah, di sisi yang lain, jadi mereka melihat kenampakan fenomena yang sedemikian memberikan efek yang signifikan seperti sinar matahari yang kalau tidak ada maka hancurlah seluruh makhluk hidup. Pada sisi yang lain, raqbatul bashar fi ma'bud maksus malmus. Hanya saja pada sisi yang lain kita melihat kecenderungan manusia untuk untuk lebih menerima sesembahan yang bisa disentuh atau bersifat indrawi, disentuh atau diidentifikasi dengan panca indera. Nah, raghbah seperti ini, kecenderungan seperti ini, dafa'athum ila an yasna'u litilkal alih al-mutawahhimah tamathil wa tawatim. Nah,
Jadi ini yang mendorong mereka, kecenderungan yang besar itu mendorong mereka untuk membuat simbolisasi bagi Tuhan-Tuhan itu, Tuhan-Tuhan yang merupakan waham atau khayalan, Tuhan-Tuhan halu itu, mereka membuat untuk itu tamasil, patung-patung, watawatim, ya, tawatim mungkin sahabat Hasan Ahlul Bait masih ingat kalau di masyarakat Indian di Amerika Utara itu mereka membuat totem, ya, mungkin totem, jadi jamaknya tawatim, karena ini dalam kurung disebut alamat wa rusum ramziyah, yang merupakan tanda-tanda, rumus-rumus, sandi-sandi yang bersifat rams jadi rumusnya. Kamu fi ibadatiha, yang kemudian yang mereka buat itu mereka jadikan itu sebagai bentuk ibadah. Wabitadrij iktasabat hadil awthan tabi'ul isalah, dan secara bertahap nanti patung-patung itu, berhala-berhala itu menciptakan tabiat isalah. Jadi diyakini secara mengakar pada satu masyarakat, inda qasiridz dzihni wal mubtadi'in, bagi orang yang pendek akalnya dan bagi para pemula dalam mencari Tuhan. Nah, jadi kalau di dalam salah satu bagian kitab ini penulis mengatakan salah satunya adalah kemalasan. Kemalasan itu ketika tadi kita sampaikan mengenai mahsusat, sebenarnya orang kadang bukan tidak mau mempelajari, atau orang kadang bukan tidak memahami, tapi dia malas untuk mengkaji hal-hal yang tidak memberikan hasilnya secara instan, hasilnya secara praktis, karena memang ini berupa teori-teori mukadimah. Kenapa mukadimah? Karena ketuhanan itu sendiri merupakan fitrah. Jadi ajaran akidah itu tidak mengajarkan manusia untuk menuju kepada Tuhan, tapi memberikan mukadimah untuk manusia menjalankan ghirah ini, menjalankan fitrah ini menuju kepada jalan yang memang seharusnya untuknya. Nah, jadi pelajaran akidah sebenarnya adalah mukadimah. Kecuali kalau kita meyakini bahwa ketuhanan itu bukan merupakan sesuatu yang fitrah. Dan itu bertentangan dengan apa yang selama ini kita pelajari, bahwasanya agama itu adalah fitrah. Hanya saja karena dia khariqul adah, karena dia itu suprarasional, fauqal aql, maka bukan tidak bisa dipahami, tapi memerlukan mukadimah. Itu yang yang harus kita pahami. Qasir dzihn, ya. Wa wada'at kullu ummatin bal kullu qabilatin li nafsiha ba'd at-tuqus wa taqalid bima tamlihi 'alaiha awhamuha. Dan setiap umat, bahkan setiap kabilah itu meletakkan untuk diri mereka masing-masing, untuk kabilah masing-masing, ba'da tukus wa taqalid, tradisi dan juga kebiasaan yang sesuai dengan waham mereka. Jadi khurafat, kemudian takhayul itu subur sekali. Kalau kita lihat apalagi di dalam masyarakat kita, masih banyak orang tua kita yang meyakini hal-hal seperti itu. Sebenarnya orang tua kita pada zaman dahulu itu menggunakan istiqra. Hanya saja istiqra ini naqis. Istiqra ini naqis. Tapi karena pada waktu itu orang tua kita, mbah kita dulu, nenek moyang kita itu masih dhaiful aql, jadi belum sampai kepada, jadi mukadimah belum sampai kepada mereka, maka mereka menyimpulkan istiqra meskipun istiqra itu naqis. Misalkan ketika saya pada hari Kamis misalkan datang ke satu tempat menemui seseorang, orang itu tidak ada. Kemudian ternyata besoknya saya datang, ada, ketemu.
minggu depan hari Kamis lagi saya datang ke rumah yang sama untuk bertemu orang yang sama, tapi sama juga tidak. Makanya kemudian disimpulkan bahwa hari Kamis adalah hari yang tidak baik untuk bertemu dengan si fulan misalkan. Ini sebagai analogi saja untuk memudahkan, memberikan kemudahan dalam kita memahami. Takrib ila dzihn, mendekatkan kepada pemahaman. Jadi akhirnya ini menjadi turun-temurun bahwasanya jangan menemui seseorang pada hari ini misalkan, turun-temurun ke ke anak dan seterusnya. Meskipun kemudian akan muncul generasi muda yang ketika menelaah ternyata itu sebenarnya tidak logis misalkan. Tapi perlu diketahui juga bahwasanya kelebihan dari nenek moyang dan orang tua kita adalah setiap yang mereka pahami dari satu fenomena itu menghasilkan kebijaksanaan tertentu. Jadi mengajarkan kepada anak misalkan supaya misalkan tidak keluar rumah misalkan dengan cara mengatakan bahwasanya saat maghrib adalah saat yang angker misalkan, yang mana sebenarnya itu kembalinya kepada bahwa sholat ghufailah dilakukan pada waktu-waktu seperti itu, jadi diminta untuk beribadah. Kemudian misalkan ada pendapat nenek moyang kita mengenai anak perempuan yang masih gadis tidak boleh makan di tangga misalkan. Dan itu sebenarnya berlaku tidak hanya bagi gadis, siapapun, karena itu berbahaya baik bagi yang makan di tangga itu karena bisa tertendang oleh orang yang lewat, atau sebaliknya ia mengganggu langkah orang yang lewat yang menyebabkan ia jatuh misalkan, dan lain sebagainya. Jadi kesederhanaan yang dimiliki oleh nenek moyang kita itu sebenarnya berangkat dari keterbatasan pemahaman. Tapi ingat bahwasanya mereka tidak kalah bijak dengan kita. Mereka adalah orang-orang yang bijak yang tidak memiliki kata-kata yang tepat, tidak memiliki kata-kata sesuai dengan apa yang kita pahami. Mereka tidak memiliki kamus bahasa, maka mereka menggunakan bahasa hati. Mereka menggunakan bahasa mereka dengan cara membuat simbol-simbol misalkan. Ala kulli hal. Itu mereka menggunakan istiqra, tapi istiqranya mungkin nakis ya, tidak bisa dipertanggungjawabkan karena hanya terjadi 1-2 kali kemudian disimpulkan. Ala kulli hal, kita lanjutkan. Nah, liyusbi'u bihadil mumarasat wa tugus al-badila dzalika dafi'il fitri, itu sebenarnya adalah alat untuk memuaskan, untuk mengenyangkan dahaga mereka. Atau simbol-simbol itu sebenarnya untuk memuaskan dahaga mereka yang muncul dari dorongan fitrah ya, yang al-kamin fi amaqhim, yang tersimpan dalam dirinya, li ibadatillah, untuk menuju kepada penghambaan kepada Allah. Nah, liyutfu ala nazawatihimul hayawaniyah wa awahimul abita launal qadasa ad-diniyah, dan untuk memenuhi ya, dan untuk itfa ini untuk memberikan pengaruh kepada dorongan hayawaniyah dan juga hawa nafsu yang selalu ingin melakukan hal-hal yang sia-sia, memberikan laun al-qadasah ad-diniyah, memberikan warna kesucian agama ya. Wala zalat ba'du hadhil marasat wal haflat ad-diniyah qaimatan hatta al-yaum, dan masih saja kebiasaan-kebiasaan dan juga tradisi-tradisi khurafat yang bahkan peringatan agama itu yang berdiri di atas keyakinan-keyakinan itu. Makanya sekarang agama pun kita temukan misalkan ada agama misalkan kejawen, misalkan kejawen itu sebenarnya
pengejauhantahan mengenai ketuhanan, tapi dengan hemat mereka. Misalkan kalau di Jawa misalkan Allah itu disebut atau dipanggil dengan pangeran. Yang banyak orang kalau memahami pangeran itu adalah pangeran yaitu anak raja gitu, memposisikan Tuhan sebagai pangeran. Tapi kemudian ketika kita tanya kepada orang-orang sepuh yang mengetahui masalah ketuhanan seperti itu, mereka mengatakan itu bukan pangeran tapi pangeran, pengaran-aran, artinya sebutan. Jadi sebenarnya Allah tidak bisa dilihat wujudnya tapi bisa disebut. Ya, kalau orang Jawa bilang diarani, itu menyebut sesuatu yang kita tidak tahu namanya, kemudian kita buat satu kata untuk kita sebut, kita menyebut sesuatu itu atau zat itu, makanya pangeran. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala zat yang tidak bisa ghair mar'iyin atau laisa mar'iyan. Allah tidak bisa dilihat, Allah bukan indrawi, Allah bukan objek yang bisa diidentifikasi dengan panca indera. Maka mereka kemudian menggunakan istilah pangeran yang hanya bisa disebut, yang hanya bisa dilafadzkan tanpa bisa dilihat, disentuh atau dicium baunya misalkan. Jadi nanti sangat menarik sebenarnya ketika kita berbicara mengenai adat istiadat atau kebiasaan atau tradisi mbah-mbah kita, ya. Jadi kakek-kakek dan nenek-nenek kita itu punya tradisi yang sebenarnya sangat luar biasa, meskipun pada waktu itu belum bisa menjabarkan. Nah, misalkan sebagai contoh apa ya, kalau di Jawa itu ada kalau orang kena sawan. Jadi kalau kamu datang ke orang mati membawa anak kecil, maka nanti anak kecil itu mungkin bisa kena sawan mayit misalkan. Sana dia akan panas, dia akan merengek, dia akan menangis terus dan lain sebagainya. Dan sebenarnya masuk akal juga ketika kita kemudian tahu bahwa kematian adalah sebuah gerbang yang sangat tidak biasa, yang mana itu berpengaruh kepada manusia dan berpengaruh kepada selain manusia, yaitu hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ada satu riwayat, ada satu hadis yang dulu sering diajarkan oleh bapak saya kepada saya ambil artinya saja, bahwasanya ketika jenazah itu dibawa ke pemakaman, orang jenazah yang tidak gemar mengumpulkan kebaikan itu dia menjerit, kemudian menangis, bertanya kepada yang menggotong dia, mau dibawa kemana saya, alam apa ini? Dan rintihan mereka sangat-sangat memilukan, yang dalam hadis itu kemudian disebutkan untung manusia tidak mendengarnya. Yang mendengar adalah tumbuhan dan binatang. Jadi maka kemudian ketika misalkan di kalangan masyarakat Jawa, mungkin nggak hanya Jawa, mungkin yang lainnya juga, kalau ada burung tertentu bertengger di atas rumah, itu adalah tanda-tanda kematian, itu penyebab daripada kematian. Maka diusirlah burung itu. Sebenarnya pandangan ini menurut saya paling tidak itu tidak salah. Kenapa? Karena binatang adalah makhluk yang paling peka terhadap gerbang antara hidup dan mati, gerbang arwah itu, gerbang kematian itu. Dan bayi misalkan atau anak kecil yang belum maksimal logikanya belum berjalan, maka dia memiliki kepekaan seperti kepekaan binatang dan tumbuh-tumbuhan. Jadi dia bisa merasakan itu.
dan karena tidak bisa memberikan follow up yang logis, maka ia menangis. Ketika itu terlalu mengganggu, dia akan panas, demam, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya ada, kalau kita urutkan tradisi-tradisi yang kita temukan dalam kehidupan kita dari nenek moyang kita, itu sebenarnya berangkat dari satu hakikat tertentu, hanya saja keterbatasan cara untuk menyampaikan itu yang menyebabkan mereka menyederhanakan. Sekarang tidak usah jauh-jauh, sebenarnya orang-orang dulu, nenek moyang kita adalah orang-orang yang sangat memperhatikan bacaan Al-Quran, bacaan kitab suci. Makanya nenek moyang kita itu ketika tidak bisa mengucapkan huruf ain, ya, misalkan misalkan rokaah atau rokaat, ya. Karena mereka tidak bisa, sulit untuk mengucapkan itu, mereka menggantinya dengan rokangat. Ngat itu adalah cara untuk menghindari terjerumus ke dalam bacaan hamzah, rokaat. Maka mereka tidak bisa bilang rokaat, tapi jangan sampai bilang rokaat, karena itu juga akan keluar dari ain. Mereka kemudian mengucapkan rokangat. Jadi mereka sedemikian rupa memperhatikan itu. Jadi jangan serta-merta sekonyong-konyong kita kemudian anti dan menganggap keyakinan orang tua kita itu sesat. Tidak selalunya seperti itu. Memang harus diluruskan, tapi bukan pada hikmah yang berusaha untuk mereka ambil dari segala peristiwa, tapi kepada bagaimana kita meruntut dalil sehubungan dengan keyakinan itu. Ala kulli hal. Jadi kalau kita lihat mbah-mbah kita, misalkan, kita banyak menemukan kebijaksanaan yang tidak kita temukan pada orang-orang pada masa kini. Mereka selalu memiliki simbol-simbol, mereka memiliki tanda-tanda simbolisasi terhadap satu peristiwa dan lain sebagainya. Mereka berusaha untuk menjadikan agama itu akrab dengan masyarakat. Misalkan kitabnya Sunan Kalijaga, misalkan, yang kalimat syahadat kemudian dilantunkan atau diucapkan dengan layang kalimosoto. Layang kalimosoto itu surat tentang atau tulisan tentang kalimat syahadat, kalimosoto. Atau kita temukan misalkan doa nur nubuah. Jadi supaya mudah, kemudian doa nur buat. Padahal itu doa nur nubuah. Banyak sekali sebenarnya kalau kita mau mempelajari, dan itu cukup menarik sebenarnya, tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan nenek moyang kita. Jadi sahabat Hasan Ahlul Bait yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali sampai di sini kajian kita untuk malam hari ini. Dan saya akan tambahkan sedikit supaya tidak terputus pembahasannya. Jadi selain manusia melihat pengaruh yang besar, fenomena yang dia saksikan, yang mereka tidak mampu untuk menjabarkannya, maka mereka menganggap itu sebagai Tuhan. Di sisi yang lain, dorongan untuk selalu lebih enak untuk memiliki Tuhan yang bisa dilihat, bisa dan lain sebagainya, lebih mudah dipahami wujudnya. Dan selebihnya kemudian bil idhafati ila dzalika kulli, sebagai tambahan dari semua itu,
Innahu kana min wara'i dhalika kulli jababiratu wa tawagid allahituna wara'a as-sultah wa ishba'i raghabatihim wa matamihim asy-syarira haitsu istaghallu hadhihi al-mu'taqadat wal afkar as-sadijah li'amatin nas. Ini berhubungan dengan para penguasa dan para padri, para biksu, para pendeta yang bergelantung di jubah penguasa untuk memenuhi hasrat mereka, ketamakan mereka. Itu juga pengaruhnya sangat besar, di mana mereka berusaha untuk mengeksploitasi keyakinan-keyakinan dan pemikiran-pemikiran menyimpang itu yang ada pada masyarakat. Dan itu sebenarnya tidak hanya di kalangan selain Islam. Dalam Islam pun saya kira pernah juga terjadi usaha untuk, dan mungkin bukan pernah ya, mungkin masih sampai saat ini, untuk mengarahkan umat kepada satu arah tertentu sesuai dengan keinginan mereka. Nah, dan mereka berusaha, semua itu mereka usahakan untuk untuk meloloskan proyek-proyek mereka yang jahannamiyah. Nah, wa min ajli an yuhkimu qabdatahum hawla riqabi syu'ub, dan kalau penguasa itu untuk menguatkan cengkeraman mereka terhadap masyarakatnya. Wa yuwasi'u aktsar min sultanihim, dan memperluas daerah kekuasaannya. Fa innahum syara'u fi badril mu'taqadat atau fi budril mu'taqadat al-musyrikah wa nashrha. Mereka mulai menanam benih-benih keyakinan musyrik dan menyebarkannya. Nah, kemudian memberikan nuansa ketuhanan. Ini nuansa ketuhanan. Wa adhafu ala anfusihim launan minar rububiyah, atau para raja itu menisbahkan dirinya kepada nilai-nilai ketuhanan. Bahwasanya kaisar adalah dewa. Kaisar adalah dewa yang menyamar menjadi manusia. Jadi harus ditaati sedemikian rupa. Ialah yang memiliki derajat rububiyah. Nah, atau raja-raja yang lain di daerah-daerah yang lain, tempat-tempat yang lain di belahan bumi yang lain. Wa atabara ibadat at-tawaghit min jumlati tuqusit diniyah, dan mereka menganggap bahwasanya menyembah kepada penguasa yang taghut itu termasuk dari ajaran agama, karena memang dicampur adukkan. Wahuna kasyawahid barizah, dan di sana ada bukti-bukti yang nyata ala hadhihi dhahirah, untuk fenomena seperti ini yumkin mulahadatuha fi muluki wassalatin as-sin. Mungkin bisa kita lihat misalkan contohnya pada kekuasaan kaisar atau raja-raja di Cina, di India, di Iran, bahkan di Mesir. Kita kenal Fir'aun atau Ramses, wasair al-aqtaril ukhra, dan di belahan bumi yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita petunjuk untuk memudahkan kita menuju kepada keridhaannya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam hari ini memberikan manfaat, dan mudah-mudahan malam hari ini menjadi malam yang berkah bagi kita semua. Sekali lagi dan seperti biasanya, kita mohon pada Allah, mudah-mudahan pahala dari kajian-kajian kita selalu tercurah kepada guru-guru kita, wabil khusus Allah yarham Buya Jalal Rahmat, dan juga ibu serta para ulama, para kiai, para ustadz, para habaib. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan kubur mereka, menuangkan air kasih sayangnya, dan melimpahkan maghfirah atau ampunannya. Sampai jumpa pada pertemuan kita berikutnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.